ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari tugas yang berjudul pengambilan keputusan jangka pendek dari mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syah Solo. Sebelum memulai hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Maharani Anjani dengan NPM 20112, Rizal dengan NPM 2011102, Antonia Eka dengan NPM 2011102, dengan Nelis Purwaba dengan NPM 2011191, Triwijaya Puspitasari dengan NPM 2011108, Melki Ibo dengan NPM 2011181, Mikhail Esra Manise dengan NPM 2011146. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dan tujuan. Menurut Hansen dan Owen, pengambilan keputusan jangka pendek atau pengambilan keputusan taktis merupakan suatu tindakan di skala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategis alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Slide selanjutnya, model pengambilan keputusan taktis. Model keputusan adalah serangkaian prosedur yang tidak diikuti akan mengarah pada suatu keputusan. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan. Berikut ini adalah tahapan dalam membuat keputusan taktis. Langkah 1, definisi masalah. Contohnya meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Langkah 2, identifikasi setiap alternatif, di mana pertama bangunan fasilitas, kedua menyewa fasilitas yang lebih besar, ketiga menyewa fasilitas tambahan, menyewa ruangan untuk gudang, berhenti memproduksi dan membeli produk dari pemasok. Langkah 3, identifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan alternatif yang paling layak. Alternatif 3, biaya produksi variabel, di mana 345.000 US dollar, sewa gedung 135.000 US dollar. Alternatif 4, harga beli 460.000 US dollar. Angka 4, hitunglah total biaya relevan dan manfaat untuk setiap alternatif yang layak. Di mana alternatif 3 mendapat jumlah 480.000 US dollar. Alternatif 4 jumlahnya 460.000 US dollar. Selisih bayar 20.000 US dollar. Langkah 5, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, kualitas dari pemasok eksternal. Kedua, keandalan pemasok eksternal. Ketiga, stabilitas harga. Langkah 6, ambillah keputusan yang bermanfaat lebih besar. Alternatif 3, terus memproduksi dan sewa gedung dengan mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif yang tidak layak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi biaya relevan atau irrelevant cost. Biaya relevan adalah suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Karenanya, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Contoh biaya relevan adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dan ada pula biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Biaya tidak relevan merupakan suatu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Biaya tidak relevan itu tidak akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan dan akan tetap sama jumlahnya walaupun tanpa memperhatikan alternatif lainnya yang dipilih. Karenanya, biaya tidak relevan tersebut tidak harus dipertimbangkan dalam suatu pengambilan keputusan. Contoh biaya tidak relevan yaitu biaya sewa, penyusunan aktivitas tetap, biaya umum, dan administrasi. Slide selanjutnya menjelaskan tentang beberapa penerapan biaya relevan yang umum. Perhitungan biaya relevan adalah nilai dalam memecahkan banyak jenis permasalahan yang berbeda. Biasanya penerapan tersebut terdiri atas keputusan-keputusan berikut.
ialah keputusan membuat dan membeli, keputusan pesanan khusus, keputusan meneruskan atau menghentikan, keputusan memproses lebih atau menjual. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah penerapan pembuatan keputusan taksis dalam berbagai situasi. Konsep keputusan taksis dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan seperti berikut ini. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli produk atau make or buy decision. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Biaya yang relevan dalam keputusan membuat sendiri antara lain adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen produk tersebut. Adapun biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan adalah biaya yang relevan untuk keputusan membeli. Ya, berikut ini adalah contoh soal dari keputusan membeli atau membuat produk. Berdasarkan contoh kasus soal tersebut, masalah dan alternatif yang layak telah dapat diidentifikasi karena jangkauan keputusan hanya satu periode. Maka tidak diperlukan perhatian terhadap biaya yang muncul secara periodik. Perhitungan biaya relevan secara khusus dapat berguna untuk analisis yang pendek. Yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi biaya relevan, menjumlahkannya, dan menetapkan pilihan, atau dengan asumsi tidak ada masalah kualitatif. Perhatikan biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 komponen. Biaya penerapan penuh dihitung seperti tabel yang telah tertera di layar. Nah, pada tabel yang telah tertera, itu merupakan daftar tabel biaya relevan untuk masing-masing alternatif. Pada keterangan terdapat sewa peralatan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya pembelian, tenaga kerja paruh waktu, dan akan menghasilkan total biaya relevan. Berdasarkan analisis tersebut, menunjukkan bahwa membuat komponen sendiri adalah 11.000 US dollar lebih murah daripada membelinya. Jadi, tawaran-tawaran dari luar pemasok harus ditolak. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, keputusan pesanan khusus. Perusahaan sering mendapatkan kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Pesanan seperti ini akan menguntungkan perusahaan, terutama ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimumnya. Meskipun penawaran untuk pesanan tersebut mungkin berada di bawah harga jual normal produk atau bahkan di bawah total biaya per unit, menerima pesanan tersebut mungkin akan menguntungkan. Pemanfaatan kapasitas penganggur, pengoptimalan biaya tetap, serta hilangnya biaya-biaya yang tidak lagi relevan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pesanan khusus. Selanjutnya, keputusan memproses lebih atau menjual. Produk gabungan atau joint produk memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan atau split off point. Pada titik tersebut, produk-produk tersebut dapat dibedakan. Seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan. Namun, terkadang lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan sebelum menjualnya. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan,
biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan atau joint cost tidaklah relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keputusan meneruskan atau menghentikan produksi, keep or drop decision. Seringkali manajer harus memutuskan apakah suatu segmen, seperti lini produk, harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan ini. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. Seorang manajer hendaknya berusaha mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasi setiap solusi dengan layak. Manajer mungkin tidak mampu untuk melakukannya, sehingga sebaiknya manajer meminta input-input dari orang lain yang memahami masalah tersebut. Boleh jadi muncul alternatif tambahan dari input tersebut. Contoh solusi yang mungkin muncul dalam jenis keputusan ini. 1. Mempertahankan lini produk, menghentikannya, atau menghentikan lini produk dan menggantikannya dengan produk lain. Keputusan bauran produk. Suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual beberapa macam produk harus membuat keputusan tentang proporsi produksi masing-masing produk dalam total produksinya. Hal ini disebut dengan produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, disebut dengan constraint. Manajer harus memilih bauran produk yang optimal. Pemilihan bauran yang optimal akan dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas tiap-tiap produk yang akan diproduksi, dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penetapan harga produk. 1. Penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based price. Untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga mulanya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan mendapatkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini disebut straightforward. Biasanya ada suatu biaya dasar dan markup. Markup adalah persentase terhadap biaya datar meliputi laba yang diinginkan dan biaya-biaya lain yang tidak termasuk dalam biaya dasar. Penetapan harga dengan markup ini sering digunakan dalam bisnis cicilan atau detail. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini untuk diterapkan. Dengan rumus harga dengan menggunakan markup sama dengan biaya per unit ditambah biaya per unit kali persentase markup. 2. Perhitungan biaya target atau target costing. Target costing merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebutkan price driven costing. Kebalikan dari cost based pricing. Pendekatan ini bersifat forward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya, divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayar pelanggan. Kemudian menjadi tugas dari lini produksi untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Target costing dapat digunakan secara efektif dalam tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Perusahaan Jepang menjadi pelopor dalam penggunaan target costing dan mampu menghasilkan produk dengan harga rendah serta berhasil memenangkan pasar. Demikian paparan dari kami kelompok 12. Sekian Dan terima kasih.